Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harini Ridho Rambe, IPM 2508260087. Di sini saya akan membuat tugas untuk blog MOI. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mind map saya mengenai mekanisme of infection and immunology, yaitu bagaimana satu mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit serta bagaimana sistem imun tubuh merespon untuk melindungi tubuh dari infeksi. Baik, yang pertamanya di sini ada patogen. Patogen ini adalah mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Patogen ini terdiri dari 4 yang utama, yaitu yang pertama ada bakteri, misalnya mikrobakterium. Yang kedua itu ada virus, misalnya virus influenza. Yang ketiga itu ada jamur atau fungi, misalnya itu Candida albicans. Yang keempat itu ada parasit, misalnya Plasmodium, itu penyebab malaria. Kedua itu ada sumber infeksi, di mana sumber infeksi ini adalah tempat asal mikroorganisme. Sumber tersebut ini dapat berasal dari manusia, misalnya penderita influenza, lalu ada hewan, misalnya rabies dari anjing, atau malaria dari nyamuk. Selanjutnya itu ada lingkungan seperti air, tanah, makanan terkontaminasi. Baik, yang ketiga itu ada transmission, penularan. Penularan ini adalah proses perpindahan patogen ke tubuh manusia. Cara penularannya itu ada secara kontak langsung, droplet, seperti batu atau pilek, airborne itu melalui udara, fekal oral, darah atau cairan tubuh. Apabila penularan ini berhasil, maka patogen akan masuk ke dalam tubuh. Keempat itu ada pintu masuk, portal of entry, di mana portal of entry ini adalah jalan masuknya patogen ke dalam tubuh. Lalu beberapa pintu masuk utama, yaitu yang pertama itu ada saluran pernapasan, yang kedua saluran pencernaan, yang ketiga saluran kemih dan reproduksi, yang keempat ada luka pada kulit, yang kelima ada mata atau konjungtiva, dan yang keenam ada plasenta dari ibu ke janin. Yang kelima itu ada kolonisasi. Setelah masuknya ke tubuh, patogen itu tidak langsung menyebabkan penyakit, tetapi tahap pertamanya juga adalah kolonisasi, yaitu proses menempel pada permukaan sel tubuh menggunakan molekul adhesin. Pada tahap ini, patogen melekat pada sel inang, dia mulai berkembang biak, dan beberapa bakteri membentuk biofilm sehingga tahan terhadap antibiotik dan sistem imun. Yang keenam ada invasi, di mana invasi ini adalah jika kolonisasi berhasil, patogen mulai menginvasi jaringan. Patogen ini akan menghasilkan berbagai enzim dan vektor virulensi yang membantu menembus jaringan. Contohnya itu adalah hyaluronidase, lalu ada kolagenase dan streptokinase. Patogen ini kemudian dapat menyebar dari darah atau pembuluh limfe, sehingga menyebabkan infeksi menjadi lebih luas. Ketujuh itu ada menghindari sistem imun. Tidak semua patogen itu mudah dihancurkan. Banyak patogen yang mempunyai mekanisme untuk menghindari sistem imun, seperti memiliki kapsul sehingga sulit difagositosis. Lalu ada menghambat aktivasi sistem komplement. Lalu ada menghasilkan protein yang merusak respon imun. Jadi kemampuan ini dia akan membuat infeksi menjadi lebih lama dan kronis. Baik, yang kedelapan itu ada multiplication atau perkembangbiakan. Setelah berhasil menghindari sistem imun, patogen berkembang biak dengan cepat. Semakin banyak jumlah patogen, semakin besar kerusakan jaringan yang ditimbulkan. Pada fase ini biasanya gejala penyakitnya mulai muncul. Yang kesembilan ada tissue damage and disease, atau kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama itu ada langsung oleh patogen, yang kedua itu ada akibat respon imun. Baik, yang pertama itu ada kerusakan oleh patogen, misalnya produksi toksin, penghancuran sel, replikasi virus di dalam sel sehingga sel pecah. Baik, yang kedua tadi ada akibat respon imun, di mana saat sistem imun melawan patogen terjadi inflamasi. Proses inflamasi penyebabnya adalah vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan rekrutmen leukosit. Akibatnya muncul tanda inflamasi, yaitu adanya tanda rubor, tumor, dolor, kalor, dan fungsio laesa. Baik, yang ke-10 itu ada sistem pertahanan tubuh. Tubuh ini memiliki dua jenis sistem imun. Yang pertama itu ada innate immunity, merupakan pertahanan pertama tubuh. Lalu itu ada respon yang sangat cepat.
Komponennya meliputi kulit dan mukosa, flora normal, neutrofil, makrofag, natural killer cell, sistem komplement, dan sitokin. Lalu yang kedua itu ada adaptive immunity, di mana ini berbeda dengan innate immunity. Adaptive immunity terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu ada humoral immunity dan ada cell mediated immunity. Di mana humoral immunity ini dia melibatkan limfosit B dan cell mediated immunity ini melibatkan limfosit T. Baik, yang ke-11 itu ada antigen presentation. Sebelum sistem imun adaptif bekerja, antigen harus dipresentasikan. Lalu sel dendritik dan makrofag ini menangkap patogen, lalu memprosesnya, kemudian menampilkan fragmen antigen menggunakan molekul MHC1 atau MHC2. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.